Salam ya Cacam. Selamat sore bro. Salam jumpa kembali kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Kali ini pembahasan terkait marketing politik, yaitu bagaimana langkah-langkah strategis, langkah-langkah konkret teman-teman DPRD provinsi maupun kabupaten kota untuk lolos di DPRD masing-masing. Oke, seperti kita ketahui bahwa KPU telah mengumumkan partai-partai yang telah lolos, di mana sudah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, bahwa ada beberapa partai yang lolos, yaitu partai sudah barang tentu, partai-partai yang sudah duduk di Senayan, maupun partai-partai baru. Partai baru ini baik itu partai yang sudah pernah mengikuti pemilu tahun 2019, ataupun partai-partai kelahiran dari rahim partai-partai yang sudah ada. Nah, untuk itu sudah diketahui bersama bahwa tata aturan yang untuk level DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ini tidak didasarkan aturan 4% electoral threshold seperti yang ditetapkan oleh peraturan bahwa untuk lolos ke Senayan, partai-partai itu harus memiliki 4%. Nah, kesempatan dalam hal ini untuk partai-partai baru untuk menduduki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ini sangat besar. Karena apa? Karena kesempatan-kesempatan itu yang sudah diberikan luas-luasnya oleh DPR RI, oleh KPU RI yang penjelmahannya menjadi DPRD provinsi dan DPRD dan KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Nah, lalu mensiasati, bagaimana cara mensiasati? Bagaimana caranya? Karena calon-calon yang baik dari yang untuk persaingan di tingkat DPRD provinsi ini sudah barang tentu sangat ketat, karena memang di situ persaingan baik dari calon, baik dari wilayah dan lain sebagainya. Lalu persaingan juga terjadi yang sangat ketat ada di level DPRD kabupaten kota. Karena apa? Karena pemilih itu, pada dasar pemilih itu kan ada di tingkat kelurahan atau desa atau RW dan kampung-kampung. Nah, disinilah terjadi persaingan ketat. Untuk itu ada 5 langkah yang konkret, 5 langkah yang efektif untuk dilakukan para calon-calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk lolos duduk di kursi DPRD masing-masing. Nah, sudah barang tentu pertama menurut pengalaman kami dari konsultan matrik, bahwa pertama calon itu harus mengetahui peta. Artinya pemetaan pemilih. Pemetaan pemilih ini sangat-sangat diperlukan, karena umpama kita mau berjalan di sebuah lahan hutan atau daerah baru, kalau tidak kita mengetahui jalannya, peta jalan, peta geografi, peta kependudukan dan lain sebagainya, itu kan buta. Nah, begitu juga kalau kita untuk memasuki pertarungan pilkada, pemilihan pileg, bahwa merebutkan kursi di provinsi maupun kursi DPRD kabupaten kota, kita pertama memerlukan pemetaan. Jadi pemetaan ini sudah barang tentu kita menggunakan survei. Nah, pemetaan dengan survei ini memang sampai saat ini dipakai oleh dunia internasional dan dunia global ini menggunakan instrumen survei untuk memetakan karakteristik pemilih. Jadi karena ketatnya persaingan dalam pertarungan pemilu di provinsi dan kabupaten kota, kita perlu memilah-milah pemilih mana yang kita anggap nantinya menjadi pemilih loyal dari bauran seluruhnya berdasarkan karakteristik, yaitu karakteristik umur, karakteristik gender atau jenis kelamin, karakteristik kelas ekonomi, karakteristik agama, karakteristik wilayah dan lain sebagainya. Artinya itu perlu dipilah-pilah. Untuk itulah
seorang seorang calon membutuhkan pendamping yang orang mengetahui strategi bagaimana membuat peta. Peta dalam hal ini peta pemilih. Itu yang pertama. Karena peta pemilih ini sangat dibutuhkan karena itu menjadi petunjuk, menjadi kompas, menjadi arahan. Sehingga kita efisien dan efektif. Efisien di dalam hal ini yaitu efisien dari biaya. Sudah barang tentu yang namanya pesta demokrasi, karena orientasi pesta demokrasi itu masyarakat beranggapan bahwa itu pesta. Namanya pesta itu butuh yang namanya logistik, butuh yang namanya keceriaan. Nah, untuk itulah dibutuhkan teman, dibutuhkan kawan, dibutuhkan mitra, dibutuhkan gandengan seorang konsultan, seorang yang berpengalaman untuk memandu seorang calon ini dalam memetakan tadi. Oke. Setelah peta ditentukan, yaitu peta pemilih sudah ditentukan berdasarkan karakteristik umur, karakteristik jenis kelamin, karakteristik sosial kemasyarakatan, kelas pendidikan dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu menentukan pembentukan tim infrastruktur. Nah, tim infrastruktur ini yaitu tim pemenangan. Kalau dia ada di level provinsi berarti dia harus menetapkan tim yang mengkoordinir atau tim yang ada di tingkat kabupaten, lalu masuk di tingkat kota, kabupaten dan kota, tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, tingkat RW RT, ada di perkotaan, kalau di pedesaan itu desa. Oke. Lalu kalau untuk DPR di kabupaten sudah barang tentu dia harus membuat tim infrastruktur yang berada di kecamatan, desa atau kelurahan, RT RW, kampung kalau itu berada di kabupaten. Oke. Nah, sudah terbentuk struktur organisasi, baik itu infrastruktur tim pemenangan, sekaligus tim pemenangan ini digandengkan dengan tim yang namanya tim relawan. Gunanya apa? Gunanya untuk mensosialisasikan apa yang menjadi program kita, menjadi visi misi kita, kelebihan kita, keunggulan dari figur yang akan maju ini, yaitu dia sudah barang tentu harus mempublikasikan atau membranding kepada publik, baik itu masalah partainya maupun figur calon itu sendiri. Karena apa? Ada hubungan korelasi positif antara partai yang mendukung dengan calon ini sendiri. Karena semakin baiknya partai, semakin unggulnya partai, semakin popularitasnya partai, semakin bagusnya, berkualitasnya partai, itu akan berdampak positif kepada calon-calon yang akan diusung oleh partai itu sendiri. Jadi memang keunggulan kooperatif dari partai pendukung itu menjadi muatan atau menjadi keunggulan advantage bagi si calon itu sendiri. Jadi antara partai pendukung dengan si calon itu sendiri harus seiring. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga langsung masuk ke bagaimana caranya kita berbicara. Jadi berbicara masalah strategi kampanye, strategi branding. Ya, dari tahapan-tahapan itu kan memang ada tahapan nanti pendaftaran, baru tahapan kampanye, baru tahapan masuk ke minggu tenang dan pemilihan. Namun mumpung masih ada waktu sekitar 3 bulan atau sampai 5 bulan yang kosong ini, pada saat dari titik sekarang, yaitu ini bulan Januari sampai ke bulan Mei, April, Juni, ini kan masa atau waktunya pendaftaran. Nah, disinilah bagi calon-calon yang sudah konsen, yang sudah tahu bahwa dia akan maju dari partai apa, dan dari dapil mana, wilayah mana, ini boleh sudah memulaikan pemetaan tadi, lalu pelan-pelan sudah mengkampanyekan atau membranding atau mensosialisasikan figur sendiri maupun partai. Karena ada korelasi antara partai dan caleg itu sendiri. Nah, lalu media apa yang paling efektif? Yang paling efektif itu kita catat memang ada 3 atau 4 platform media. Pertama memang media luar ruang, itu boleh dikatakan alat branding atau sarana branding yang tradisional, yang model lama mulai dari zaman Yunani sampai dekade 3-4 tahun yang lalu masih menggunakan
kampanye atau sosialisasi media ruang, yaitu baliho, spanduk, lalu brosur, lalu spanduk, brosur, dan selebaran-selebaran. Itu model lama atau media luar ruang, boleh kita katakan kategori model lama. Lalu sekarang masuk media online, media sosial. Ini yang sangat sama efektif. Kenapa? Karena sekarang sudah eranya, sudah zamannya, dan sekarang sudah memasuki era milenial. Era milenial inilah mereka ini akrab. Kenapa? Bukan hanya mereka yang milenial, tapi masyarakat yang umurnya sudah di atas 50 tahun pun ikut serta akrab, familiar terhadap media sosial ini. Apa itu? Pertama berbicara misalnya media sosial TikTok. Lalu yang namanya snack video. Lalu yang namanya Facebook. Facebook ini sangat-sangat efektif karena kita ketahui masyarakat yang berada di kabupaten, kecamatan, dan desa-desa ini masih angkanya sekitar 80 sampai 100% menggunakan Facebook. Ya, Facebook ini mereka yang berada di kabupaten kota. Tapi di perkotaan juga itu masih tinggi juga antara 60 sampai 70%. Namun yang namanya Facebook, yang namanya WA, yang namanya TikTok, yang namanya snack video ini sudah alat mediasi, alat sosialisasi branding yang paling efektif. Plus apalagi yang paling efektif, yaitu yang namanya Instagram. Lalu diikutin YouTube. Karena apa? Masyarakat sekarang ini ditambah memang masyarakat kita yang berkarakteristik masyarakat pendengar, masyarakat penikmat melihat dan mendengar, bukan masyarakat baca. Karena tingkat literasi masyarakat Indonesia ini diukur secara dunia ini sekitar 0,0014. Memang sangat rendah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan katakanlah melalui website, melalui cerita-cerita biasa, melalui berita, itu bukan sangat-sangat tidak efektif. Yang lebih efektif yaitu media sosial yang bernuansa audio visual. Itu yang paling efektif, paling kena sasaran, dan paling efisien. Artinya apa? Efisien dari aspek biaya, efektif sasarannya. Karena apa? Disitulah kita akan memainkan peranan. Nah, pertanyaannya, konten video seperti apa? Makanya dengan kita dapatkan data peta dari survei tadilah, itulah akan menunjukkan arah atau memberikan gambaran strategi branding. Strategi misalnya masyarakat wilayah A, misalnya contohnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan misalnya. Di sono karakteristiknya Islamnya tinggi. Lalu kerajinan tangan, pertanian ada, perkebunan ada. Di situ akan tergambar karakteristik masyarakat, sosial kemasyarakataannya. Nah, itulah keunggulan-keunggulan kooperatif yang dimiliki masyarakat, itulah karakteristik sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Inilah harus di branding kepada sosok tadi, sosok figur, plus membranding dengan berbarengan dengan partainya sendiri. Seperti itu untuk brandingnya. Oke, kita bicara media luar ruang sudah selesai, sudah bicara medsos sudah, ada lagi radio. Nah, radio di sebagian daerah ini menjadi unggulan, terutama bagi daerah-daerah yang memang masyarakatnya masyarakat kerajinan, masyarakat pertanian, masyarakat perkebunan. Kenapa? Alat radio itu masih efektif didengarnya, terutama menyampaikan terkait informasi, lalu hiburan-hiburan tentang kedaerahan. Nah, ini sangat unggul, keunggulan kooperatif dari media itu sendiri. Nah, kalau yang namanya TV sudah pasti media televisi itu masih unggul saat ini. Namun, sekali lagi itu sangat mahal. Jadi ini jadi pertimbangan seperti itu. Oke, yang ketiga sudah. Lalu kita berbicara yang keempat ini bicara bagaimana kita membentuk tim untuk di TPS. Begini, kita mempunyai peta yang bagus. Tahu kondisi sosial kemasyarakatan masyarakat. Tahu tentang kondisi keunggulan-keunggulan masyarakat. Tahu keinginan-keinginan masyarakat. Lalu kita menggunakan tim yang handal, tim yang bagus.
plus kita membrandingnya menggunakan medsos yang benar, tepat sasaran. Namun kalau tidak ada tim yang menjaga, yang militan, yang loyal untuk menjaga hasil suara kita, suara di TPS, ini juga akan buyar. Nah, jadi ini kerja sistem, kerja komprehensif, baik melalui dari sumber, dari proses sampai ke outputnya. Harus satu kesatuan. Nah, jadi langkah-langkah konkret inilah yang sangat diperlukan. Jadi artinya persaingan ketat, iya. Karena apa? Karena lahan yang sama, lumbung yang sama, itu direbutkan oleh, contoh misalnya kita bicara sekali lagi, katakanlah kita contohkan di kabupaten kota tadi. Di Ogan Ilir itu misalnya ada 5 dapil. Ada dapil 4, ada hanya 2 kecamatan. 2 kecamatan itu hanya memiliki misalnya penduduk pemilihnya ada 60.000. 60.000 itu satu kursi itu katakanlah harganya 8.000. Tapi kan dari 8.000 itu kan direbutkan oleh 16 atau 17 partai yang lolos. Dikali misalnya di sana ada 5 kursi. Jadi 17 kali 5 berarti itu sekitar 85 calon. 85 calon memperebutkan 5 kursi. Artinya ini persaingan yang sangat ketat. Itu salah satu contoh. Mengangkat sedikit. Kita bicara misalnya untuk figur pemilihan DPRD tingkat provinsi. Itu hanya 2 kabupaten. Ini pun sangat ketat. Karena apa? Misalnya ada dari Provinsi Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten kota. Dapil 2 misalnya, itu diwakili oleh Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, hanya merebutkan misalnya 12 kursi, itu 12 kursi dikali 16 atau 18 peserta pemilu tadi, itu kan berarti kan ada sekitar ada sekitar 180-an calon. 180 calon ini kan dengan kerja keras, dengan strateginya masing-masing. Nah, untuk itulah dengan persaingan yang sangat ketat inilah diperlukan strategi atau langkah-langkah konkret untuk meraup suara di lumbung-lumbung suara yang sama. Karena memang calon-calon ini kan sangat-sangat bersentuhan secara kekeluargaan, secara perkawanan, secara kekerabatan. Ini keunggulan-unggulan ini. Jadi emang harus punya keunggulan tersendiri. Baik keunggulan dari timnya sendiri, keduanya keunggulan advantage dari calon sendiri, sekaligus keunggulan dari partai itu sendiri. Jadi ketiga-tiga ini harus saling menguatkan, plus ditopang oleh tim yang memang sangat handal, sangat loyal, sangat mumpuni. Nah, karena memang semua calon-calon pemilih ini kan semuanya bauran yang sama. Direbutkan oleh orang banyak, jumlah yang banyak. Namun kita menciptakan atau menggiring atau membentuk bahwa calon-calon yang tadi banyak sebanyak ini dengan berbagai karakteristik yang ada, kita buat langkah konkret untuk menjadi dia pemilih loyal terhadap kita. Nah, itulah menjadi penetapan perolehan suara. Perolehan suara misalnya tadi untuk di kabupaten kita menetapkan 6.000. Dari untuk menetapkan 6.000 itu, pengalaman kita, program itu hanya bisa berhasil, hasilnya hanya 30-40%. Artinya kalau kita mencari 6.000 suara, kita harus meraih atau membina pangsa pasar atau pemilih yang di lumbung-lumbung suara sebanyak 18.000. Karena apa? Potensi jadinya hanya 30-35%. Tidak lebih, tidak kurang. Karena ini pengalaman kita selama 4 kali pemilu. Bahwa strategi yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan seseorang untuk maju, dari target sasaran katakanlah 16.000, itu akan jadi antara 30-40%. Rata-rata di 35%. Ini yang bisa kita jadikan suara loyal kita, suara pemilih kita. Seperti itu. Oke. Nah, untuk itulah teman-teman, jika saja untuk mencari mitra dalam membuat strategi pemenangan, langsung melaksanakan langkah-langkah konkret untuk pemenangan, kami dari konsultan Matrik
siap membantu karena sumber daya kita, sumber daya yang handal, lalu lembaga kita, lembaga yang terakreditasi, baik itu sudah terdaftar di Menkumham, begitu juga terdaftar di KPU. Dan kita mempunyai sumber daya yang handal di seluruh provinsi, yaitu di 38 provinsi, karena ada tambahan 4 provinsi di wilayah Papua, lalu di 514 dan akan menambah lagi, kalau nggak salah itu akan tambah lagi jumlah kabupaten kotanya. Jadi di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, Matrik sudah tersedia tim-tim kami yang akan bergandengan dengan teman-teman, bermitra untuk membantu, untuk membackup supaya teman-teman calon-calon yang maju dari provinsi untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota siap kami menjadikan atau membawa teman-teman untuk duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Untuk itu nanti ada di bawah ini ada nomor teleponnya masing-masing nama teman-teman mitra kami kami siap bergandengan untuk membantu teman-teman. Demikian analisis atau bincang-bincang atau memberikan keterangan terkait konsultan Matrik untuk membantu, untuk membackup, untuk bergandengan mengantarkan teman-teman yang maju di DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kabupaten kota. Kami siap membantu Anda sampai duduk di kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Caca.